Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini kita akan membahas tema 8 Bumiku, subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran 1. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran 1 ini, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Kita bahas muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang analisis wacana. Analisis wacana sedang hangat dibicarakan, baik dalam berbagai pendekatan maupun teks ilmiah. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Kajian tentang suatu wacana dapat dilakukan secara struktural dengan menghubungkan antara teks dan konteks, serta melihat suatu wacana secara fungsional dengan menganalisis tindakan yang dilakukan seseorang untuk tujuan tertentu guna memberikan makna kepada partisipan yang terlibat. Data yang digunakan dalam analisis wacana adalah dengan cara berfokus pada pengonstruksian secara kewacanaan yang meliputi teks tulis yang berupa ragam tulisan dan teks lisan yang berupa ragam tuturan. Analisis wacana yang berfokus pada ragam tulisan dan ragam tuturan dalam memahami makna partisipan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain dengan teori wacana Emerson-Laclau dan Chantal Mouffe. 2. Analisis wacana kritis dan psikologi kewacanaan. Nah, dalam kegiatan 1, kegiatan untuk muatan bahasa Indonesia, ayo menemukan salah satu bacaan atau teks dari media. Kemudian analisislah bacaan tersebut dan tuliskan informasi penting dari bacaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. 1. Psikologi kewacanaan adalah pendekatan yang menganalisis wacana dalam skala besar dan memiliki fokus persoalan A. Umum, B. Khusus, C. Nyata, D. Fokus. Jawaban yang betul adalah C. Nyata. 2. Analisis wacana berfokus pada titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah ragam tulisan dan ragam tuturan. 3. Data yang digunakan dalam analisis wacana adalah dengan berfokus pada pengonstruksian secara kewacanaan yang meliputi teks tulis yang berupa ragam tulisan dan teks lisan yang berupa titik-titik. Jawabannya adalah ragam tuturan. 4. Suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah disebut titik-titik. Disebut analisis wacana. 5. Jelaskan yang dimaksud analisis wacana kritis.
Analisis wacana kritis adalah pendekatan yang menekankan peran aktif wacana dalam membangun perubahan di dunia sosial. Dengan adanya penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat. Nah, setelah bahasa Indonesia, kita akan belajar muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Kali ini kita akan belajar tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, bulan dapat menutup cahaya matahari karena bulan lebih dekat dengan bumi. Jenis-jenis gerhana matahari adalah 1. Gerhana matahari total. Ya, silahkan dilihat apa itu gerhana matahari total dan juga dilihat gambarnya. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Silahkan dibaca sendiri keterangannya dan juga gambarnya. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Dan yang keempat, gerhana matahari hibrida. Nah, setelah kalian memahami bermacam-macam gerhana matahari, sekarang silahkan kalian memperagakan proses terjadinya gerhana matahari. Siapkan alat peraga, bisa berupa tiruan matahari, bulan, dan bumi yang ada di sekolahmu. Secara bergantian, peragakan terjadinya gerakan matahari. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Rata-rata gerhana matahari total terjadi setiap titik-titik bulan. A. 6, B. 8, C. 12, D18. Jawaban yang betul adalah 18 bulan. D. 2. Karena gerhana matahari total jarang terjadi, maka disebut gerhana titik-titik. Disebut gerhana spesial. 3. Gerhana matahari yang hanya terjadi di belahan bumi tertentu disebut gerhana titik-titik. Ya, disebut gerhana hibrida. 4. Ketika gerhana matahari mengalami puncaknya, maka piringan matahari hanya tertutup sebagian. Dan inilah yang disebut gerhana matahari sebagian. 5. Bagaimana terjadinya gerhana matahari total? Gerhana matahari total terjadi saat matahari, bulan, dan bumi tepat berada segaris. Dan pada saat itu, piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil daripada piringan matahari. Ya, demikian tadi pembahasan tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap bersemangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.